Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizaldi, NIM 221 050 2026 dari Teknik Komputer kelas B Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang struktur sistem operasi. Yang pertama itu komponen sistem. Pada sistem operasi tersendiri itu terdiri dari beberapa komponen, antara lainnya itu yang pertama manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen file, yang keempat manajemen sistem I/O, yang kelima manajemen penyimpanan sekunder, yang keenam sistem jaringan, yang ketujuh sistem proteksi, yang kedelapan command interpreter. Yang pertama itu manajemen proses. Nah, proses ini adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses itu memerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses yaitu pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. Yang kedua, menghentikan proses sementara dan melanjutkannya. Yang kedua itu manajemen memori utama. Memori utama itu merupakan sebuah array besar berukuran byte yang dimana setiap array tersebut memiliki alamat tertentu. Nah, memori ini dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan I/O. Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan manajemen memori yaitu mengalokasi dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Yang selanjutnya itu manajemen file. Nah, file ini adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Biasanya file ini berupa program atau data. Nah, salah satu aktivitas yang berkaitan dengan manajemen file yaitu pembuatan dan penghapusan file. Yang selanjutnya itu I/O. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sistem I/O sebagai berikut. Yang pertama itu sistem buffer caching, yang kedua antar membuka device driver secara umum, yang ketiga driver untuk device hardware tertentu. Yang selanjutnya manajemen penyimpanan sekunder. Nah, dikarenakan memori utama itu yang bersifat volatile dan tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan semua data, maka sistem komputer menyediakan penyimpanan sekunder untuk backup memori utama. Nah, pada komputer modern itu banyak yang menggunakan disk sebagai penyimpanan sekundernya. Aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori sekunder itu alokasi penyimpanan. Selanjutnya sistem jaringan, yaitu kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock secara bersama-sama, tetapi setiap prosesor itu mempunyai lokal memori sendiri. Nah, prosesor pada sistem ini dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Selanjutnya itu sistem proteksi. Nah, sistem proteksi ini merupakan suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses atau user pada sistem maupun resource dari user. Nah, mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem yaitu meliputi membedakan antar pengguna sah ataupun yang tidak sah. Yang kedua itu menentukan kontrol yang terganggu. Yang ketiga menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Nah, selanjutnya itu yang kedelapan sistem command interpreter. Nah, beberapa perintah yang dilakukan ke sistem operasi menggunakan perintah kontrol yang digunakan untuk manajemen dan pembuatan proses, penanganan I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi, dan jaringan. Nah, perintah yang dilakukan ini dapat dinyatakan sebagai command line interpreter atau shell pada Unix. Nah, fungsinya untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya. Yang berikutnya itu adalah layanan sistem operasi. Pada sistem operasi itu telah disediakan layanan untuk programmer sehingga programmer ini dapat melakukan pemrograman dengan mudah. Layanan itu antara lain yaitu eksekusi program,
Pada eksekusi program ini, sistem harus dapat memanggil program ke memori dan menjalankannya. Yang kedua, operasi-operasi I/O. Pada saat running program, kemungkinan dibutuhkan I/O, kemungkinan berupa file ataupun peralatan I/O. Agar efisiensi dan aman, maka user tidak boleh mengontrol I/O secara langsung. Pengontrolan I/O ini dilakukan oleh sistem operasi. Yang selanjutnya itu memanipulasi sistem file, kapabilitas program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Yang selanjutnya itu komunikasi. Komunikasi ini dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling tukar-menukar informasi. Nah, penukaran informasi ini dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam satu komputer atau dalam komputer yang berbeda melalui sistem jaringan. Nah, selanjutnya itu mendeteksi kesalahan. Pada pendeteksian kesalahan ini, sistem harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori, perangkat I/O ataupun pada user program. Nah, adapun beberapa fungsi tambahan yang ada tidak digunakan untuk membantu user itu, tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, akuntansi. Nah, pada akuntansi ini sistem membuat catatan ataupun daftar beberapa resource yang digunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statis akumulasi penggunaan resource. Yang ketiga itu proteksi. Pada sistem proteksi ini, sistem operasi harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. Baik, yang berikutnya tuh sistem sel. Sistem sel itu sebuah sistem yang menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem sel itu biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Namun pada saat ini banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk menggantikan bahasa assembly sebagai bahasa pemrograman, sehingga sistem sel ini dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu melewatkan parameter melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register. Yang ketiga itu push, menyimpan parameter ke stack oleh program, dan pop, mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, ini adalah contoh dari melewatkan parameter melalui tabel. Kemudian pada sistem sel ini dia dikelompokkan lagi menjadi 5 kategori, yaitu kontrol proses, manipulasi file, manipulasi device, informasi lingkungan, dan komunikasi. Selanjutnya ada sistem program. Sistem program ini menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi sebuah program. Kebanyakan user ini melihat sistem operasi yang didefinisikan oleh sistem program ini bukan sebagai sistem sel sebenarnya. Nah, sistem program ini adalah sistem yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain manipulasi file, meliputi pembuatan, menghapus, mengcopy, rename, print, dump, list, dan file dan directory. Yang kedua itu status informasi, meliputi tanggal, waktu, penggunaan memori atau disk space, banyak user. Kemudian modifikasi file, ada beberapa editor yang sanggup digunakan sebagai sarana untuk menulis dan memodifikasi file yang tersimpan dalam disk atau tape. Yang keempat, bahasa pemrograman yang mendukung meliputi compiler, assembler, dan interpreter untuk beberapa bahasa pemrograman seperti Frontal, COBOL, Pascal, Basic, C, dan Lisp. Selanjutnya loading dan eksekusi program.
yang menyediakan loader untuk menyimpan program yang di-compile ke main memory seperti absolute loader dan relocatable loader. Selanjutnya ada struktur sistem. Yang pertama itu struktur sistem MS-DOS. Struktur sistem MS-DOS ini salah satu dari sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Struktur sistem operasi yang sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Sistem ini dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan akan kepopuleran software MS-DOS. Pada sistem ini operasi yang terbatas hanya pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Sistem ini memiliki beberapa struktur. Pada sistem ini fungsional dan antarmuka tidak terpisah secara baik. Tidak adanya proteksi hardware dikarenakan Intel 8088 tidak menggunakan dual mode. Nah, ini adalah contoh gambar dari layar sistem pada MS-DOS. Kemudian ada struktur sistem Unix. Struktur Unix ini juga terbatas hanya pada fungsi perangkat kerasnya saja dan struktur yang terbatas. Nah, Unix ini terdiri dari dua bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel ini berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berbasis sistem file, menjadwalkan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem call berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Program sistem meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam kompilasi dan memanipulasi file. Struktur sistem Unix ini kita dapat melihat ini gambar dari struktur sistem Unix. Yang kemudian itu ada pendekatan berlapis, di mana teknik pendekatan berlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan secara memecah sistem operasi menjadi berlapis-lapis atau tingkat. Lapisan terendah itu layer 0 adalah tingkat keras, dan lapisan teratas layer N adalah user interface. Dengan sistem modularisasi ini setiap lapisan mempunyai fungsi tertentu dan melayani lapisan yang lebih rendah. Contoh sistem operasi yang menggunakan sistem Unix ini adalah Unix termodifikasi, The, Venus, dan OS2 lapisan pada struktur The kita bisa lihat di sini. Sedangkan pada Venus strukturnya ada di sini. Kemudian ini adalah gambar dari sistem terlapis, struktur sistem terlapis, dan ini gambar struktur sistem OS2. Yang selanjutnya ada mesin virtual atau virtual machine. Konsep virtual machine ini tidak jauh beda dengan konsep pendekatan berlapis, di mana virtual machine ini memiliki fitur tambahan itu berupa antarmuka yang menghubungkan antarmuka dengan kernel untuk tiap-tiap prosesnya. Nah, pada virtual machine ini menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Sistem operasi membuat ilusi untuk beberapa proses, masing-masing mengeksekusi prosesor masing-masing untuk memori virtual masing-masing. Konsep yang cukup baik namun sulit untuk diimplementasikan karena sistem yang menggunakan metode dual mode. Virtual machine hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berupa sistem operasi, sedangkan virtual machine atau mesin virtual ini berjalan dalam bentuk user mode. Konsekuensinya itu baik virtual monitor maupun user mode harus dijalankan melalui physical user mode. Ini merupakan gambar struktur dari
mesin virtual atau virtual machine. Kemudian ini gambar dari Java Virtual Machine. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kekurangan konsep mesin virtual ini atau virtual machine. Kekurangan dan keuntungannya itu konsep mesin virtual ini menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, sehingga masing-masing mesin virtual ini dipisahkan mesin-mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Berikutnya itu sistem mesin virtual ini merupakan mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Nah, konsep mesin virtual ini sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Kemudian sistem desain dan implementasi. Desain dan implementasi SO atau sistem operasi itu sebenarnya tidak ada yang baku atau tidak ada yang memecahkan bahwa patokannya harus bagaimana, tetapi pada beberapa pendekatan itu telah terbukti sukses. Untuk struktur internal dari beberapa SO ini berbeda dan dapat bervariasi, dimulai dengan menentukan tujuan dan spesifikasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pilihan hardware-nya, tipe dari sistemnya. Nah, tujuan menggunakan dan tujuan sistem ada dua, yaitu user goals. Sistem operasi itu harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman, dan juga cepat. Nah, yang kedua itu sistem goals. Sistem operasi itu harus mudah untuk dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara, serta fleksibel, dapat diandalkan, bebas dari error, dan efisien. Kemudian itu ada dua prinsip penting dalam yang beralihan. Yang pertama itu kebijakan, apa yang akan dilakukan, dan mekanisme, itu apa yang dilakukan. Mekanisme menentukan bagaimana melakukan sesuatu, kebijakan memutuskan apa yang akan dilakukan. Nah, pemisahan kebijakan itu dan mekanisme adalah prinsip yang sangat penting karena memungkinkan fleksibilitas yang maksimal jika kebutuhan kebijakan harus diubah di lain waktu. Pada implementasi itu operation system atau sistem operasi awalnya itu dibangun dengan bahasa assembly. Kemudian program sistem itu dibangun dengan bahasa seperti Algon, PL1 ataupun PL1. Nah, sekarang umumnya itu pemrogram sistem itu dibangun dengan bahasa C atau C++. Implementasinya itu umumnya menggunakan campuran bahasa pemrograman dari level terendah menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Bagian utama itu menggunakan C. Untuk sistem program menggunakan C ataupun C++ ataupun bahasa scripting seperti Perl, Python, dan Shell script. Kemudian bahasa pemrograman dengan level tinggi lebih mudah untuk port ke hardware lainnya. Kemudian emulation menggunakan OS dapat berjalan pada perangkat keras non native atau bukan aslinya. Yang terakhir itu ada generasi sistem. Generasi sistem operasi ini dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama yang berkisaran antar tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan generasi awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik yang disebabkan kecepatan manusia yang menghitung terbatas dan manusia yang mudah untuk membuat kecerobohan dan kesalahan. Nah, pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, generasi kedua itu
antara tahun 1955 sampai 1965, generasi yang dimana diperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dirancang dilengkapi dengan sistem operasi, namun beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga antara tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini sistem operasi mulai dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi user dan multi programming. Nah, generasi yang terakhir itu atau generasi keempat itu range tahunnya itu pasca 1980-an. Pada generasi ini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Pada generasi ini juga telah muncul graphic user interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik.